Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kifran Hasan. Jadi di sini saya akan eh, mempresentasikan hasil desain aplikasi kami oleh kelompok Bandar Komputer dan ini didesain oleh saya, Rahmat Kifran Hasan dengan NPM 073524111061. Jadi judul aplikasi kami yaitu Manajemen Catatan Keuangan Harian berbasis mobile. Nah, di sini saya mendesainnya di Canva. Saya akan langsung saja buka. Ini dia dalam tampilan mobilenya. Jadi, pertama di sini pada halaman login, untuk warnanya itu saya memakai warna gradasi dari ungu ke biru. Jadi warna ini biasanya digunakan oleh aplikasi vintage, startup, atau aplikasi modern lainnya karena melambangkan modern, futuristik, dan elegan. Oke, jadi di sini pada halaman login itu saya menambahkan user ID. Misalnya saya masukkan ID saya 123 dan juga di aplikasi yang saya desain ini keamanannya itu terjamin. Jadi bukan cuma asal login saja, tetapi dilengkapi juga dengan PIN angka atau PIN pola. Jadi kita bisa memilih di sini ada tipe PIN, kita bisa memilih pakai PIN angka atau PIN pola. Contoh saya pakai PIN angka 1234. Di sini juga kalau kita lupa PIN itu ada tombol lupa PIN supaya kita bisa mereset kata sandi dan juga di bawah sini ada keterangan ID baru akan otomatis terdaftar saat login pertama. Jadi saat kita login pertama kali menggunakan ID baru itu dia akan otomatis terdaftar ya. Jadi ini saya memasukkan ID-nya 123 dan juga PIN angkanya 1234. Saya akan langsung masuk saja dan ya masuk. Jadi ini dia halaman utamanya. Selamat datang 123. Saldo total saya sekarang nol, pemasukan nol, pengeluaran nol karena saya ID baru. Oke, saya akan menjelaskan fitur-fiturnya. Jadi, di aplikasi kami ini itu dia tidak ribet ya. Di sini ada fitur pencatatan cepat yang dimana untuk memudahkan kalau terlalu banyak tombol-tombol itu kan nanti bagi orang awam itu kesulitan. Tapi kalau di aplikasi kami ini cukup menekan tombol ini tanda tambah dan juga tinggal pilih pengeluaran atau pemasukan. Kita mau menambahkan pemasukan atau menambahkan pengeluaran. Walaupun penggunanya simple, teman-teman, tapi di sini informasi dan detailnya itu lengkap. Jadi, kita bisa memilih pengeluaran atau pemasukan, eh, menambahkan nominal jumlah uangnya, serta memilih kategorinya juga supaya kita tahu kita mengeluarkan uang ini untuk makanan dan minuman, atau transportasi, atau belanja, atau hiburan, atau tagihan, atau kesehatan, atau pendidikan, dan lainnya. Bukan cuma itu, kita juga bisa menambahkan deskripsi di sini. Misalnya, saya pilih transportasi. Nah, deskripsinya itu saya menambahkan naik naik pesawat Garuda Garuda tujuan Ternate Jakarta. Seperti itu. Jadi bukan cuma kategorinya, tapi kita juga bisa menambahkan deskripsinya biar lebih detail. Serta aplikasi kami ini juga sudah terkonek dengan tanggal dan waktu di HP. Jadi bisa kalian lihat, sekarang ini tanggal 10 bulan 12 tahun 2025. Kita bisa memasukkan tanggalnya juga. Nah, jadi supaya kita tahu kita menambahkan pengeluaran atau pemasukan itu di tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Jadi penggunaannya simple, tetapi informasinya itu sangat mendetail. Bisa memilih mau menambahkan pengeluaran atau pemasukan, memasukkan nominal uangnya. Ini juga ada jumlah cepat ya, misalnya
kita mau masukkan 100.000 itu kita tidak perlu ketik lagi. Tidak perlu ketik 100.000, tetapi kita tinggal klik angka ini saja, jumlah sifat, tek, oke, langsung 100.000. Atau mau 500.000, tinggal klik, tek, langsung berubah jadi 500.000. Kalian tidak perlu repot-repot untuk mengetiknya, jadi installlah aplikasi kami. Oke, di sini kategorinya juga berbagai macam, ada gaji, bonus, investasi, freelance, bisnis, hadiah, dan lainnya. Jika macam tidak ada kategorinya di sini, kalian bisa pilih lainnya, terus tambahkan deskripsinya. Nah, dan juga tadi kalian juga bisa tentukan tanggalnya, atur tanggalnya supaya kalian tahu ini menambahkan pemasukan atau pengeluaran itu di tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Oke, langsung saja saya masukkan 500.000. Jangan 500.000 terlalu sedikit, 1 juta aja. 6 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 juta digaji. Deskripsi, masukkan gaji pokok. Tanggalnya tanggal 11 bulan 12 tahun 2025 sudah sesuai. Simpan transaksi. Oke, langsung tercatat ya di history transaksi baru, gaji pokok tambah 6 juta 11 Desember 2025. Bisa kita lihat di sini. Saldo total saya sekarang sudah 6 juta. Pemasukannya 6 juta juga. Oke, kita akan coba tambahkan lagi ya. Tambahkan 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kategori pemasukan harusnya ini. Kategorinya bonus. Deskripsinya bonus dari atasan. Bonus dari atasan tanggal 11. Simpan transaksi. Kita tambahkan lagi biar tambah seru. Pemasukan hadiah. Hadiahnya 500.000 saja. Hadiah ini dari siapa ya? Hadiah dari ibu. 500.000. Tanggal 11. Kita langsung simpan transaksinya. Tak, dan sudah tercatat. Ini dari tadi saya baru menambahkan pemasukan ya. Sekarang saya mau menambahkan pengeluaran juga. Oke, pengeluaran. Saya tambahkan di sini 200.000. Terus, makanan dan minuman. Kategorinya saya pilih makanan dan minuman. Deskripsinya makan di mall. Tanggal 11. Simpan transaksi. Tambah lagi. Saya tambahkan tagihan. 200.000. Deskripsinya contohnya saya tambahkan tagihan listrik. Tagihan listrik. Simpan transaksi. Oke, saya tambahkan terakhir lagi. 500.000 hiburan. Eh, beli hiburan. Belanja sajalah. Belanja perlengkapan PC gaming. Oke, tanggal 11. Simpan transaksi. Jadi bisa kita lihat di sini, kita sudah menambahkan belanja perlengkapan gaming, PC gaming 500.000, menambahkan pengeluaran tagihan, uang berkurang 200.000, menambahkan pengeluaran makanan dan minuman dengan deskripsi makan di mall, uang kurang 200.000, hadiah dari ibu, menambahkan pemasukan kategori hadiah, deskripsi hadiah dari ibu, tambah 500.000, menambahkan pemasukan kategori bonus dengan deskripsinya bonus dari atasan 1 juta, menambahkan pemasukan kategori gaji, gaji pokok 6 juta. Oke,
Nah, sudah otomatis tersimpan di sistem ya. Oke, jadi bukan cuma sampai di sini, tapi saya merancang aplikasi saya itu menggunakan deskripsi informasi per periode juga. Jadi dia ada di halaman ini ya. Kita cukup mengklik tombol ini dan dia akan ke halaman berikutnya. Jadi di deskripsi informasi per periode ini kita bisa pilih mau periode 7 hari, 7 hari itu 1 minggu, bulan, atau tahun. Jadi kita bisa memilih ya. Contohnya saya pilih 7 hari. Jadi, di sini ada, jadi di aplikasi kami ini dilengkapi dengan diagram lingkaran dan juga diagram batang. Diagram lingkaran dan juga diagram batang. Oke, ini tampilannya kayaknya kurang besar. Saya akan mengubah tampilan ke tampilan PC, jangan mobile dulu. Tampilan seperti ini. Nah, oke. Jadi di sini deskripsi informasi per periode. Yang pertama ada diagram lingkaran. Kita lihat diagram lingkaran ini biar kita bisa tahu presentasenya eh, lebih banyak kita mengeluarkan uang itu di kategori mana dan pemasukan itu di kategori mana. Bisa kalian lihat di sini kita lebih banyak mengeluarkan uang di belanja sekitar 56%, tagihan 22% dan juga makanan dan minuman itu 20%, 22%. Dan juga sudah ditambahkan informasinya juga 56% ini nominalnya berapa sih? Nominalnya yaitu 500. Sedangkan tagihan 22% ini 200 dan juga makanan dan minuman 22% ini juga 200. Dan juga ini sudah dilengkapi ya dengan keterangan warnanya. Tagihan itu ditandai dengan warna biru, belanja ditandai dengan warna hijau, makanan dan minuman ditandai dengan warna ungu. Berikutnya, diagram lingkaran pada pemasukan. Jadi bisa kita lihat di sini pemasukan itu kita itu lebih banyak dari gaji ya. Jadi sekitar 80%. Nah, 80% itu berapa sih nominalnya? Yaitu 6 juta. Sedangkan sisanya itu 13% dan 7%. Jadi 13% itu dari bonus dengan nominal uangnya 1 juta dan 7% itu dari hadiah 500.000. Berikutnya diagram batang. Jadi ini diagram batang per dalam kategori periode minggu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi tadi kan saya menambahkan uangnya itu pada hari Kamis tanggal 11. Jadi bisa kita lihat di sini pada hari Kamis ini sudah dicatat pemasukan 7.500.000. Sedangkan di sini juga ada diagram batang pada pengeluaran. Tadi saya menambahkan pada tanggal 10 dan juga tanggal 11 ya, hari Rabu dan juga hari Kamis. Bisa kalian lihat ini perbandingannya. Jadi, fungsi diagram batang ini supaya kita tahu. Contohnya pada periode mingguan ini di hari apa kita lebih banyak mengeluarkan uang dan lebih sedikit mengeluarkan uang. Seperti terlihat pada diagram batang di sini, kita bisa tahu. Jadi, pada hari Rabu itu saya lebih sedikit mengeluarkan uang, sedangkan hari Kamis ini saya lebih banyak mengeluarkan uang. Dengan nominalnya hari Kamis itu saya mengeluarkan 700.000, sedangkan hari Rabu saya mengeluarkan 200.000. Di sini juga ada ringkasan periode. Jadi, total pemasukan 7.500.000, total pengeluaran 900.000. Jadi, selisihnya itu 6.600.000. Oke, di sini juga ada periode bulanan dan juga tahunan. Untuk bulanan kurang lebih belum ada karena memang saya baru pakai ya. Kecuali saya sudah mengisi atau memakainya selama 1 bulan dan juga ini 1 tahun juga. Jadi 1 tahun ini diagram batangnya ada 12 karena 1 tahun itu 12 bulan. Jadi tadi saya menambahkan pemasukan itu di bulan Desember. Jadi ini bulan Desember 7.500.000 ya. Bulan-bulan sebelumnya belum ada. Begitu juga dengan pengeluaran di bulan Desember pengeluarannya 900.000.
Jadi, oh ya, saya lupa satu lagi. Ini juga salah satu fitur penting dalam aplikasi kami ya. Jadi, di aplikasi kami itu ada yang namanya galeri maling. Jadi, begini. Misalnya, misalnya, ini kan catatan keuangan ini kan informasinya bersifat privacy ya, jadi tidak boleh sembarangan orang buka. Jadi ketika ada yang mencoba masuk ke aplikasi kita, otomatis kan harus memasukkan PIN-nya dulu berupa PIN angka atau PIN pola. Nah, otomatis jika mereka coba-coba terus PIN-nya dan salah sampai 3 kali, itu foto mereka akan otomatis terfoto oleh sistem ya, dan foto mereka itu akan tersimpan di sini. Nama galerinya itu galeri maling dengan deskripsi foto orang yang mencoba membuka aplikasi Anda. Fitur keamanan aktif. Sistem akan otomatis mengambil foto setelah 3 kali percobaan login gagal. Foto tersimpan di sini untuk membantu Anda mengetahui siapa yang mencoba mengakses aplikasi. Oke, tentang galeri maling. Jadi galeri ini adalah fitur keamanan yang dirancang untuk melindungi privasi keuangan Anda. Setiap kali seorang gagal login sebanyak 3 kali berturut-turut, sistem akan otomatis mengambil foto menggunakan kamera perangkat. Jadi, begitu ya aplikasi kami. Jadi sangat bagus kan, penggunaannya simpel, keamanannya terjaga, dan juga informasinya itu detail, bahkan dilengkapi dengan diagram batang dan juga diagram lingkaran. Oke, sekian presentasi proyek dari hasil desain aplikasi pencatatan keuangan harian saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.